Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat pagi hari ini anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan untuk kita semua, dan jangan lupa tetap semangat dalam melakukan kegiatan pembelajaran online hari ini ya. Baik, kita lanjut. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita ilmu yang bermanfaat untuk hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kita lanjut. Nah, di sini Ibu meminta kepada kalian, silahkan kalian membuka buku penanya di halaman 34 dan 35. Di sini kita akan belajar mengenai menemukan ide pokok dalam teks lisan. Nah, minggu lalu kita sudah belajar menentukan ide pokok pada sebuah paragraf, kemudian kita membuat kalimat utama atau menentukan kalimat utama. Kemudian kita belajar tentang kalimat penjelas sampai kita dapat membuat paragraf tersebut. Nah, di sini kita akan belajar cara menemukan ide pokok dalam teks lisan. Di sini, selain pada teks tertulis, ternyata ide pokok juga dapat ditemukan pada teks lisan. Teks lisan ini merupakan teks hasil pembicaraan seseorang atau hasil percakapan. Contohnya seperti guru membacakan teks percakapan. Nah, di sini kalian bisa bacanya, yaitu pada saat kita menentukan ide pokok pada teks lisan, kalian harus mendengar teks tersebut dengan sungguh-sungguh. Berbeda dengan teks tertulis, kalian hanya cukup membaca teks tersebut. Nah, di sini kita akan belajar cara menentukan ide pokok pada teks lisan. Di sini cara menentukan ide pokok pada teks lisan itu kalian harus pertama dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Kalian harus mendengarkan teks tersebut dengan secara sungguh-sungguh. Kemudian kalian catatlah permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan dalam teks tersebut. Nah, di sini apa sih permasalahan dalam teks tersebut dan peristiwa apa sih yang ada di dalam teks itu, kalian harus catat. Kemudian tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan dari teks lisan itu. Nah, di sini dia membicarakan tentang apa ya dalam cerita itu. Terus juga kalian dapat menentukan kalimat utamanya apa sih di dalam percakapan itu. Nah, ini adalah cara menentukan ide pokok pada teks lisan. Semoga kalian bisa paham dan dapat dimengerti ya. Kita lanjut. Di sini Ibu memberikan contoh tentang teks lisan. Membersihkan lingkungan sekolah. Hari ini Doni dan Sinta berangkat ke sekolah dengan semangat. Mereka akan kerja bakti untuk membersihkan sekolah. Doni, selamat pagi Sinta. Sinta, selamat pagi Doni. Doni, sudahkah kamu membawa alat kebersihan yang diminta oleh Bu Guru? Sinta menjawab, sudah Doni, aku membawa sapu lidi dan kemonceng. Kamu bawa apa? Doni menjawab, aku membawa sapu ijuk. Sinta menjawab, teman-teman kita yang lain juga membawa alat kebersihan. Doni menjawab, iya, kita akan bekerja bakti membersihkan lingkungan sekolah kita. Sinta menjawab, betul Doni, kebersihan sekolah adalah tanggung jawab kita semua. Doni menjawab, ayo kita bekerja sama untuk menjaga kebersihan lingkungan. Ini adalah contoh teks percakapan. Kalian bisa ulang membacanya. Kemudian di sini ada soal. Nah, di sini soalnya ada di buku kalian di halaman 35. Di sini Ibu memberikan contoh supaya kalian tidak bingung. Yang pertama ini, sebutkan tema dari teks yang kamu dengar. Nah, di sini temanya apa sih? Kalian bisa buat, yaitu membersihkan lingkungan sekolah, karena di isi percakapan tersebut adalah tentang membersihkan sekolah.
Kemudian nomor 2, informasi apa yang ada pada teks tersebut? Nah, informasinya adalah mereka itu disuruh oleh gurunya membawa alat kebersihan. Itu adalah informasinya. Kemudian nomor 3, ide pokok pada teks tersebut apa sih? Nah, ide pokoknya adalah mereka akan melakukan kerja bakti membersihkan sekolah. Itu adalah ide pokoknya. Kemudian nomor 4, ceritakan kembali dengan bahasamu sendiri. Nah, di sini Ibu sudah memberikan contohnya, yaitu hari ini Doni dan Sinta berangkat sekolah dengan semangat. Mereka akan melakukan kerja bakti untuk membersihkan sekolah mereka. Mereka diminta oleh gurunya membawa alat kebersihan. Doni membawa sapu ijuk, sedangkan si Sinta membawa sapu lidi dan kemonceng. Bukan hanya mereka saja yang membawa alat kebersihan, tetapi yang lain pun membawa juga. Mereka bekerja bakti dengan senang hati dan semangat. Ini adalah contoh cerita yang Ibu ceritakan kembali dengan bahasa Ibu sendiri, dan kalian bisa ikuti instruksi dari contoh soal ini. Nah, di sini Ibu meminta kepada kalian, silakan kalian mengerjakan tugas di halaman 35. Ayo berlatih. Ibu akan membacakan teks percakapannya, kemudian kalian dapat mengerjakan seperti penjelasan Ibu tadi. Ini teks percakapannya. Udin, Dayu, apa yang kamu kerjakan di sini? Katanya lalu Dayu menjawab, aku sedang membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Udin lalu berkata, mengapa kamu membuang sampah di sini? Dayu menjawab, agar rumahku bersih dan rapi, tidak ada tumpukan sampah di halaman rumahku. Udin menjawab, apakah semua orang membuang sampah di sini? Dayu menjawab, iya, agar sampah tidak berceceran. Kata Udin, wah, kalau begitu sampah ini akan penuh. Dayu menjawab, sampah ini akan diangkut ke tempat pembuangan yang besar. Udin menjawab, kalau begitu kita harus selalu membuang sampah di tempatnya ya. Dayu menjawab, betul sekali Udin. Di sini adalah soal percakapannya. Kalian bisa membuat seperti yang Ibu contohkan tadi, seperti ini. Baik, sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu. Apabila ada yang kurang dipahami atau kurang jelas, bisa langsung menghubungi Ibu. Untuk sekian hari ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.